Assalamualaikum sahabat kuliner, apa kabar? Setelah lebaran kita semangat lagi untuk belajar ya. Kali ini saya akan membuat resep yang kemarin tuh banyak banget yang like ya. Nah, ini adalah kue pancong. Tapi sebelum saya sebutkan bahannya satu persatu, saya ingin jawab pertanyaan terlebih dahulu. Sebelumnya saya mohon maaf nih kalau selama ini jarang banget jawab pertanyaan langsung, tapi mumpung sempet sekarang saya akan bacakan beberapa pertanyaan supaya bisa terjawab langsung ya sekarang ini. Tapi sebelumnya mohon izin saya duduk ya. Oke, ini kita buka dulu. Nah, untuk baca tuh saya mesti pakai kacamata dulu karena ini bantuan untuk bisa baca huruf-huruf yang kecil. Oke, ini saya buka dulu. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama saya bacakan ini dari Tia Sabrina 5868. Pertanyaannya adalah, Bu Fatma, pemanggangan api atas 180 derajat selama 45 menit, tapi bagian atas sudah terlihat gosong. Bagaimana menyiasatinya ya Bu? Ini pada resep mix fruit cake anti gagal. Nah, terima kasih Mbak Tias pertanyaannya. Jadi kalau misalnya 180 derajat Celcius, pemanggangan atas tuh gosong duluan. Jangan lupa kita kenali oven kita sendiri dulu ya. Kalau terlalu panas segera turunkan suhunya. Jadi misalnya yang pertama udah terlanjur gosong sih ya udahlah ya. Tapi begitu panggang yang kedua, kalau menggunakan oven listrik sebaiknya api bawah dulu yang dinyalakan. Api atasnya mati saja dulu gitu nggak apa-apa. Nanti kira-kira 5 menit atau paling lama 10 menit sebelum diangkat baru dinyalakan api atas, sekedar mengeringkan permukaan kue saja. Nah, tapi kalau kita menggunakan oven yang jarak api atas dan bawahnya jauh, kayak misalnya oven gas yang besar itu, kan jarak api atas dan bawahnya tuh jauh. Nah, itu bisa dinyalakan dua-duanya, tapi yang atas suhunya lebih kecil dibanding yang bawah. Misalnya yang bawah standar 180 derajat Celcius. Nah, api atas cukup disetel di 160 derajat Celcius. Kalau misalnya oven Anda tidak ada termostatnya, nggak tahu suhunya berapa gitu ya, pada oven-oven tertentu yang masih belum ada termostatnya, bisa dikira-kira api bawah lebih besar dibandingkan api atas. Kalau misalnya pakai deck oven, saya kebetulan di rumah suka pakai deck oven ya, itu yang nggak bisa diatur api atas bawah. Jadi tetap diatur bawah tuh lebih panas dibanding yang atas. Menghindari gosong permukaannya. Seperti itu ya. Nah, kalau pakai oven tangkring bagaimana? Nah, kalau pakai oven tangkring pertanyaan tidak berlaku karena memang nggak ada api atasnya kan, tapi tetap bisa matang dengan bagus. Caranya kenali oven kita sendiri. Jadi apakah perlu diputar atau dipindah-pindah dari rak bawah ke rak atas seperti itu. Dapatnya dari mana? Mengenali oven sendiri adalah sering-sering bikin kue gitu ya. Dengan demikian setiap hari tuh kita akan semakin kenal, oh kayaknya separuh waktu panggang harus diputar deh. Kalau membuat cake itu nggak usah takut, separuh waktu panggang buka oven masih tetap aman. Yang nggak boleh buka oven itu kalau kita bikin chiffon cake dan kue sus gitu ya. Semangat ya Mbak Tias ya. Nah, sekarang saya bacakan satu pertanyaan lagi nih. Mungkin 3 lah ya saya bacain ya. Kita lihat di pertanyaan selanjutnya. Video untuk ukuran oven ya, ukuran oven. Muat berapa loyang untuk ukuran 24 ya? Tolong bantu jawab ya Bu. Ini dari Nina Lisnawati 3616. Jadi Lisnawatinya ada 2. Terima kasih Mbak Nina Lisnawati ya pertanyaannya. Muat berapa loyang sih setiap kali kita menggunakan oven dengan ukuran yang beda-beda. Jadi diukur saja di dalamnya, di ruang cabin dalamnya oven itu. Misalnya dia ukurannya 40 kali 40, berarti kalau pakai loyang 24 baru muat 1.
gitu. Kalau pakai ukuran 20 gitu bisa muat 2 sih, kayak gitu. Ya, jadi pokoknya nanti diukur aja ruang dalam ovennya tuh sesuaikan dengan loyang yang kita gunakan. Akan tetapi kalau misalnya ada rak 2 gitu, saya sih nggak sarankan dua-duanya dipakai ya, karena biasanya loyang yang di bawah nggak akan dapat api atas, loyang yang di atas nggak dapat api bawah dengan sempurna. Jadi kalau memang mau maksa dipakai, jangan lupa tuker-tuker ya. Kemarin tuh banyak banget pertanyaan menjelang lebaran tuh, nastar saya yang rak bagian bawah gosong, yang rak di atas tuh masih pucat aja. Nah seperti itu, karena api ovennya tidak terbagi rata. Kecuali menggunakan convection oven yang memang diputar gitu api atau udara panas yang ada di dalam oven. Kunci utamanya kembali lagi pada pengenalan pada alat yang kita gunakan. Jadi salah satunya oven harus dikenali baik-baik sifatnya. Apakah apinya rata atau tidak. Dan jangan lupa sering-sering diservis. Oke ya. Baik, sekarang satu lagi deh saya bacain pertanyaan ya. Pertanyaannya atau pertinyi ini. Oke. Yuk kita lihat lagi pada apa ya, ini dia. Pertanyaan pada oven juga sama ya, kita bahas. Dari XTKW Action 2340, kenapa setiap kali saya panggang bolu selalu pecah di bagian atasnya kalau pakai oven listrik ya, dan fungsi fermentasinya tidak berfungsi. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita punya oven yang ada fermentation function atau fungsi fermentasi, jangan lupa ya kita mengenali ilmu fermentasi dulu. Fermentasi roti khususnya itu membutuhkan selain panas juga kelembapan. Jadi kalau oven saja yang punya fermentation function tapi nggak ada air di bagian bawahnya, kejadiannya adalah kering ya. Jadi dia ngembang kena hangat saja tapi nggak ada lembabnya. Sehingga permukaan roti biasanya relatif lebih kering, seperti itu gitu ya. Nah terus kalau bolunya jadi pecah, bolu jadi pecah itu biasanya karena dia tinggi ya, kayak bolu-bolu marmer kayak gitu, dia tuh tingginya sekitar 7 cm. Nah api bawah dia akan mematangkan, terus ke atas itu susah kita menghindari untuk dia tidak pecah, terutama pada resep-resep yang menggunakan baking powder gitu. Menghindarinya gimana? Menghindarinya bikin kuenya tipis aja, tingginya 4 cm gitu, insya Allah pasti flat, nggak bakalan pecah. Gitu ya, semangat ya semuanya, kenali alat kita baik-baik supaya nggak ketemu gagal lagi. Nah sahabat kuliner, sekarang saya sebutkan bahan-bahan untuk membuat kue pancong ya. Kue pancong yang biasanya dikenalnya tuh paling terkenal tuh dari Tegal. Kalau di Jawa Barat namanya kue begandos. Nah bahannya ada kelapa parut, kelapanya dikupas dulu gitu supaya cantik ya. Lalu ada tepung beras putih, kemudian ada santan dan sedikit garam supaya rasanya lebih gurih enak. Bahannya so simple, cuma 4 bahan saja kita bisa bikin kue yang enak. Semuanya diaduk rata. Kita sekarang masukkan tepung berasnya, kemudian dicampur dengan kelapa parut. Nah, aduk-aduk dulu supaya rata dan tepungnya jadi granulasi gitu, campur dengan kelapanya juga jadi tidak bergumpal-gumpal. Kita tambahkan garamnya ya. Nah, kue pancong ini
tuh suka dijual abang-abang lewat ya. Rasanya enak, kenangan kita waktu sekolah SD tuh. Di halaman sekolahan pasti ada yang jual. Nah, ini bisa dijadikan salah satu varian jualan karena sekarang banyak kemasan-kemasan bagus ya, kayak pukis segala macam, ini satu keluarga deh. Sekarang saya tambahkan santannya. Ya, separohnya dulu aja. Boleh pakai santan langsung dari kelapa atau pakai santan kemasan juga bisa. Nah, kalau pakai santan kemasan, jadi bisa dicampur sama air ya, karena diperlukannya tuh santan sedang lah, nggak usah terlalu kental. Oke, sekarang saya tambah lagi sisa santan. Nah, ini saya pindahkan ke gelas ukur, memudahkan untuk nuang ke cetakan. Nah, kita poles dulu cetakannya pakai minyak tipis-tipis aja ya. Pinggir-pinggirnya juga. Supaya nanti kalau udah matang diangkatnya gampang, tidak lengket. Kalau misalnya mau digunakan cetakan yang biasa kayak abang-abang tuh beli di pasar juga bisa ya. Ini saya pakai cetakan yang anti lengket. Nah, sekarang kita tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira 3/4-nya saja penuhnya ya. Nah, paling bagus tuh kalau kita nuang adonan tuh pada saat cetakan sudah cukup panas. Tandanya tuh kalau dituang bunyi ces kayak gitu. Kita tutup. Sampai permukaannya nanti berubah warna menjadi agak bening buram. Nah, sambil nunggu kue pancong matang, saya jawab pertanyaan lagi ya, sahabat kuliner. Ini pertanyaannya dari wiranti.w ya. Pertanyaannya, Bu, kalau cetakannya lengket, solusinya bagaimana ya? Ini pada resep egg roll. Nah, kalau egg roll cetakannya lengket, solusinya adalah sebelum dikasih adonan dipoles dulu dengan sedikit minyak atau mentega kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk kue pancong sama ya kayak tadi, kue pancong sebelum saya tuang dengan adonan juga dipoles dulu dengan minyak. Nah, dengan demikian dia nggak akan lengket. Udah matang ya, jadi kelihatan bagian tengahnya tuh buram. Lalu kita cek ya. Ini dulu. Dia nggak lengket kayak gitu. Terus, nah kalian suka nggak yang tengahnya masih
empuk kayak gitu ya, biasanya suka ya yang pada setengah matang gitu. Ini tuh tinggal begitu saja dia udah bisa diangkat. Saya ambil aja langsung ya. Yuhu. Biasanya kan pesen sama abang-abang zaman dulu tuh, saya mau yang gosong karena lebih crispy. Untuk yang pada bisnis ya, terima pesanan kue pancong. Kita isi misalnya pakai yang ini, isi berapa gitu ya. Nah ini menarik ya, kita hias pakai potongan daun pandan. Daun pandannya kita potong serong gitu untuk garnish.